Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia ya. Ya baik, bagaimana kabar kalian? Ya saya harap semoga dalam keadaan baik-baik saja. Ya baik. Eee, Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang laporan teks hasil observasi. Ya, apa itu teks laporan hasil observasi? Teks laporan hasil observasi adalah teks yang menjelaskan informasi mengenai sesuatu, baik itu hewan, tumbuhan, alam, fenomena sosial, hasil karya manusia, dan fenomena alam sesuai fakta dan klasifikasi kelas dan subkelas yang ada di dalam berdasarkan observasi. Paham? Ya baik. Intinya gini, jadi teks laporan hasil observasi adalah teks hasil dari observasi. Observasi sendiri adalah pengamatan melalui indera. Jadi setelah diamati, kemudian dibuat laporan ya berdasarkan fakta. Ya baik. Contoh paragraf. Ini ada Vietnam, Laos, dan Mozambik terburuk ya. Laporan WWF ya bla 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 sampai yang terakhir adalah perlindungan gajah. Baik, next. Menyusun ringkasan isi teks laporan hasil observasi. Bagaimana caranya? Yang pertama, tentukan masing-masing kalimat utama dalam paragraf. Yang kedua, hubungkan masing-masing kalimat utama dengan konjungsi atau kata penghubung atau kata sambung. Nah, ini saya ambil dari contoh paragraf yang tadi. Ya, laporan contoh Vietnam, Laos, Mozambik terburuk ya. Laporan WWF dibuat dengan survei bla 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 sampai kartu merah dari WWF. Ini adalah paragraf yang pertama. Paragraf yang kedua, Vietnam dianggap memicu perburuan budak di Afrika Selatan untuk bla 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 sampai terakhir kalimat perlindungan gajah. Nah, setelah kita tentukan kalimat utama, ya laporan WWF dibuat dengan melakukan survei ya, sampai sumber lainnya. Paragraf kedua, kalimat utamanya Vietnam dianggap memicu perburuan budak sampai mengobati kanker ya. Setelah kita tentukan kalimat utama, baru kita beri ya kata penghubung atau kata sambung atau konjungsi yang tepat. Di sini saya memakai kata karena. Ya. Baik. Nah, macam-macam konjungsi ya, jadi ada konjungsi koordinatif ya, konjungsi yang memiliki hubungan sama. Contohnya dan, atau, tetapi ya, hanya ada 3 macam ya. Contoh Budi bermain bola tetapi Anton minum teh misalnya ya. Subordinatif yang memiliki hubungan tidak sama atau tidak setara atau tidak sederajat ya, atau kedudukannya salah satu lebih tinggi, ditandai dengan yang satu sebagai induk kalimat, yang lainnya sebagai anak kalimat. Nah, ini macam-macamnya ada menyatakan hubungan waktu. Contoh sesudah, sejak, sehabis, sampai, sehingga. Ya, menyatakan hubungan syarat jika ya, bila, manakala. Menyatakan hubungan pengandaian, andaikan, seumpama. Menyatakan hubungan tujuan, agar, supaya. Menyatakan contoh hubungan sebab ya, contoh sebab karena, oleh karena ini yang saya pakai tadi ya, karena. Berarti tadi saya menggunakan konjungsi subordinatif. Ya, penjelasan contoh bawah ya. Menyatakan hubungan syarat, contohnya dengan. Menyatakan hubungan antar kalimat ya, biarpun ya, sekalipun, sesudah itu. Menyatakan hubungan antar paragraf ya, adapun akan hal mengenai dalam pada itu. Sedangkan Alkisah, Arkian, Sadan bermula ini ada pada sastra lama. Ya baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Jangan lupa untuk belajar dan tetap jaga kesehatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.